tanpa memikirkan mengenai ibadah-ibadah yang fungsional, bagaimana berjuang untuk kemerdekaan, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, yang paling puncak itu tahun 20-an. Dia bikin partai namanya Partai Dustur ya. Sungguh Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insyaallah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Berbicara soal Tunisia, satu hal yang harusnya kita dalami, yang harus kita ketahui adalah bagaimana para pejuang, bagaimana para tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Tunisia. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu sosok yang selain dia pejuang kemerdekaan, tetapi dia juga merupakan tokoh agama, yaitu Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi. Telah hadir bersama kita di sini di podcast Kopiah kali ini Kang Nata Sutisna. Selamat datang Kang Nata. Hatur nuhun Kang Hasif. Sami-sami Kang Nata. Pertama Kang Nata, bagaimana awal mula Kang Nata bertemu dengan sosok Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi ini? Tentunya bertemu di dalam khayal pemikiran ya, karena beliau sudah wafat lama. Betul. Menarik ini kalau kita bicara tentang Tunisia ya. Sebagaimana di Indonesia, kalau kita bicara perjuangan kemerdekaan itu gak lepas dari perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dan para tokoh agama lainnya. Begitupun di Tunisia, kalau kita bicara kemerdekaan Tunisia, kita harus bicara sosok Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi. Awal mula saya kenalan dengan Abdul Ats-Tsa'alabi ini memang karena ketertarikan terhadap sejarah, terutama para pejuang ya. Karena kata Bung Karno kan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, saya kemudian karena sebagai mahasiswa di Tunisia, kemudian di Zaitunah, kemudian mengenal sosok Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi dan kemudian membaca tulisan-tulisan para tokoh sekaligus karyanya. Pertama, disitulah kemudian bisa mengenal sosok Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi melalui buku-buku ulama, karya-karyanya yang terkenal. Salah satunya adalah Ruhut Taharuriyah fil Quran yang juga dikaji di kopiah.co dan juga PCI Muhammadiyah Tunisia. Itulah awal mulanya, memang kita harus dari buku. Ya, betul Kang Nata, betul. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan, Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi ini punya beberapa karangan buku. Betul. Ada Ruhut Taharuriyah fil Quran, kemudian ada Tunis Asy-Syahidah, kemudian juga ada Tarikh Ifriqiya. Gitu. Nah, bagian mana yang paling menarik untuk Mas Nata kaji selama Mas Nata melakukan kajian terhadap Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi ini? Baik, mungkin kita mulai dari biografi ya, Kang Hasif. Siapa sebetulnya Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi? Abdul Aziz Ats-Tsa'alabi ini memang adalah mahasiswa santri di Zaitunah. Mungkin sekarang Univ Zaitunah. Dulu di Masjid Zaitunah belajarnya. Nah, dia merupakan tokoh senior dibanding Ibnu Asyur, dibanding Tohir Haddad. Dia tokoh senior di Zaitunah. Selepas belajar di Zaitunah dan kemudian itu di era Prancis, dia punya pikiran yang reformis. Bagaimana sebetulnya negara ini bisa merdeka dari Prancis. Maka di saat itu dia mendirikan partai. Waktu itu masih partai kecil ya. Dan kemudian juga menulis beberapa tulisan di koran-koran. Banyaklah di koran-korannya. Salah satunya ada kalau di Tunis ya dulu, saya lupa nama korannya, tapi dia di situ nulis tentang bagaimana pikiran-pikiran keislamannya, pikiran-pikiran reformisnya. Kemudian tahun 1905 dia bikin buku namanya Ar-Ruhut Taharuriyah fil Quran, spirit kemerdekaan dalam Al-Quran. Di sana dia bicara bagaimana sebetulnya Al-Quran ini mengajarkan kepada kita tentang pembebasan, tentang sebuah kemerdekaan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Dia bicara tentang bagaimana cara
bagaimana kritik dia terhadap para mufasir yang kemudian bertentangan dengan semangat Al-Quran yang membebaskan, yang mendorong perdamaian dan lain-lain. Kemudian dia mengkritik tentang sebuah ibadah yang cenderung formalistik, ya, tanpa memikirkan mengenai ibadah-ibadah yang fungsional, bagaimana berjuang untuk kemerdekaan, kesejahteraan dan lain-lain. Nah, yang paling puncak itu tahun 20-an. Dia bikin partai namanya Partai Dustur, ya. Partai Dustur itu di sana dia kemudian mengarang buku juga yang namanya Tunis Asy-Syahidah yang kemudian dilarang, ya, di-banned oleh Prancis karena dia benar-benar isinya ya sangat keras sebagaimana dulu Bung Karno, menggalang massa, menyampaikan ide dan pikirannya ke halayak publik melalui koran, melalui buku Tunis Asy-Syahidah. Tahun 20 itu bareng Bourguiba juga, Habib Bourguiba, presiden pertama Tunisia. Sampai akhirnya ya di masa-masa perjuangannya untuk Tunisia ini As-Sa'labi ini banyak diasingkan. Ada ke Mesir, ada ke Suriah, bahkan konon katanya ke Asia juga. Malaysia, Singapura gitu-gitu. Bahkan ada yang bilang ke Indonesia, sehingga pikiran-pikiran Muhammadiyah di Indonesia itu salah satunya terpengaruh sama As-Sa'labi. Nah, dia membangun sebuah diplomasi, membangun sebuah dakwah yang memang dakwahnya progresif, dakwahnya mendorong Islam ini maju lah. Islam ini maju, nggak jumud, nggak monoton. Nah, itulah yang kemudian dia menjadi bagian penting dalam sejarah Tunisia sebagai sosok pejuang yang kemudian memerdekakan Tunisia. Maju lagi sedikit ke mata. Kalau kita lihat di Indonesia itu tokoh-tokoh yang berlatar belakang pendidikan pesantren atau keislaman itu biasanya ikut partai Islam gitu. Contohnya Hasyim Asy'ari. Masuknya ada Wahid Hasyim, masuknya Partai NU kan. Kemudian ada Syarikat Islam, kemudian juga ada Masyumi. Nah, ini kok bisa gitu loh. Ada seorang tokoh yang lulus dari institusi pendidikan Islam tetapi mendirikan partai yang berideologi nasionalis, ya kan? Nah, itu apa yang menjadi trigger Sa'labi kenapa membuat partai yang berideologi nasionalis? Siap. Sebetulnya bagi Sa'labi, kalau kita bicara kebangsaan, kalau kita bicara perjuangan kemerdekaan, itu sudah tidak lagi membicarakan identitas keagamaan. Karena bagi Sa'labi, agama kita Islam, ya, atau mungkin di Kristen, di agama lainnya, itu ya meniscayakan setiap umat manusia untuk merdeka, untuk kemudian bebas gitu ya, anti penjajahan, anti penindasan, anti perbudakan. Maka semangat inilah yang kemudian dibangun oleh Sa'labi dan kemudian dia dicap sebagai sosok yang nasionalis gitu ya. Karena bagi dia kalau kita bicara kebangsaan ya kita bicara kepentingan umum tanpa sekat-sekat agama atau identitas suku dan lain-lain. Yang keduanya, ini yang menarik, bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu harus adanya wadah yang namanya partai. Partai politik ini menjadi wadah bagaimana membangun solidaritas, membangun sebuah visi bersama dan membangun sebuah pergerakan massa yang sama-sama punya kesadaran akan penjajahan, bahwa kita ini dijajah, dan punya kesadaran bahwa kita ini harus merdeka. Itu yang kemudian dulu juga dibangun oleh Bung Karno dengan PNI-nya ya, Perhimpunan Persyarikatan Nasional Indonesia, yang kemudian Partai Nasional Indonesia. Itulah yang kemudian melatar belakangi Sa'labi untuk mendirikan Partai Dustur waktu itu. Kalau kita lihat di Tunisia itu arus pergerakan Tunisia kala itu ada tiga kalau saya tidak salah. Ada yang arus nasionalis seperti As-Sa'labi, Habib Bourguiba, kemudian juga Muhammad Syanik namanya. Kemudian yang kedua ada Islamis dari Zaitunah gitu, dari Zaitunah. Tokoh-tokohnya ada Thohir bin Asyur, kemudian juga anaknya Fadl bin Asyur dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dari Turki, karena kan Tunisia sebelum Prancis datang itu kan dipimpin oleh Utsmani gitu. Nah, kita lihat di sini pergerakan seorang Abdul Aziz As-Sa'labi itu ternyata ikut arus pergerakan yang nasionalis gitu. Dimulai dari gerakan Tunisia Muda kayak Turki Muda, kemudian dari situ menelurkan sebuah partai politik yang bernama Partai Dustur. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Habib Bourguiba karena memang kala itu Dustur baru. Iya, karena Dustur
punggawa Dustur itu ditangkap-tangkapin tuh Kang Nat. Iya, bahkan Sa'alabi kan waktu itu diasingkan juga. Iya. Balik ke Tunis itu tahun 30-an. Akhirnya Bourguiba udahlah sini kita ambil aja. Akhirnya kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih radikal yang akhirnya bisa menjadikan Tunis merdeka kala itu di tangan Bourguiba. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sosok Abdul Aziz As-Sa'alabi ini sosok sentral kalau kita bandingkan lah. Betul. Kiranya sama kayak Cokro Aminoto gitu Kang. Karena merupakan sosok guru daripada dari lahirnya Bourguiba, Fadil bin Asyur dan lain-lain. Nah, gimana komentar Kang Nata? Baik. Ini yang kemudian menjadi spesial. Sosok Sa'alabi ini spesial karena dia pemimpin yang melahirkan pemimpin. Ya. Jadi Sa'alabi ini pemimpin yang kemudian nanti melahirkan yang namanya Tahir Haddad. Tahir Haddad ini kan nanti mungkin kita bisa bahas di sesi khusus, orang yang kemudian berperan penting dalam perumusan hukum keluarga Tunisia pasca merdeka. Kemudian ada juga yang namanya Habib Bourguiba yang kemudian menjadi presiden pertama Tunisia. Persis seperti Cokro Aminoto, bagaimana dia kemudian melahirkan sosok Soekarno ya, yang kemudian jadi presiden pertama. Ini sebetulnya yang menjadi sosok Sa'alabi ini spesial dan wajib untuk kita kenali, wajib untuk kita ketahui. Nah, mengapa kemudian tadi ya terjadi sebuah peralihan kekuasaan dari terutama partai Dustur lama ke Neo-Dustur baru ya, Neo-Dustur yang dipimpin Bourguiba. Karena memang hidup Sa'alabi ini berat. Mungkin kalau dalam bahasa Bung Karno vivere pericoloso ya. Jadi hidup dalam tantangan, hidup dalam bahaya, sehingga dia harus keluar Tunis, diasingkan dan lain-lain ya, sampai kemudian sekitar tahun 33 atau 34 ya dia baru bisa balik lagi ke Tunis dalam keadaan dia sudah sepuh, sudah tidak mulai pergerakan lagi, dan mungkin di era itu dia juga fokus nulis buku. Dan menariknya buku-buku dia itu sebetulnya berbahasa Perancis. Bahkan Ruhut Tahrur fil Quran, spirit pembebasan dalam Al-Quran ini berbahasa Perancis dan baru diterjemahkan ke bahasa Arab itu pasca merdeka. Tulis Asyahidah juga dilarang peredarannya dan lain-lain. Tapi intinya adalah Sa'alabi ini sosok yang spesial karena dia tokoh agama, nasionalis, memimpin partai nasionalis sebagai pintu masuk untuk merdeka, dan kemudian di sisi lain juga dia orang yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Tahir Haddad, bahkan Bourguiba. Ya, kalau kita lihat dari karya-karya As-Sa'alabi, ini salah satu karyanya yang berjudul Ruhut Tahrur fil Quran itu kan sebetulnya membahas keagamaan, spirit keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Tapi ternyata dari situ banyak menginspirasi pemikir-pemikir atau bahkan tokoh-tokoh nasional kala itu, termasuk tokoh-tokoh Zaitunah yang berlatar belakang Islam juga. Akhirnya dari situ punya kesadaran untuk kemerdekaan, punya kesadaran untuk pembebasan dari penjajahan. Nah, ajaran-ajaran apa yang menurut Kang Nata menarik dan juga menggugah jiwa dalam Ruhut Tahrur ini? Pertama, Sa'alabi ini mengkritik orang yang tekstualis. Jadi memahami Al-Quran itu secara teks kayak gitu, ya udah ikut yang teks. Jadi tidak ada yang namanya kontekstualisasi. Itu yang dikritik oleh Sa'alabi. Contohnya dalam bab jihad. Kenapa teks ayat tentang jihad, kemudian berperang dan lain-lain, itu masih dipakai dalam situasi damai? Padahal ini udah gak relevan lagi dalam situasi damai. Tapi kenapa beberapa tokoh agama kemudian masih menjadikan ayat ini atau mengamalkan ayat ini di situasi damai, sehingga yang terjadi adalah ya tadi sebuah perperangan, pertikaian antar suku, antar agama. Seperti misalnya yang dikritik Sa'alabi, perang salib gitu kan. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Sa'alabi. Kenapa orang-orang muslim mufasir itu tidak bisa kemudian mengkontekstualisasi Al-Quran, membaca Al-Quran itu secara literal tekstualis. Ini kritik juga buat teman-teman kita atau buat kita semua yang membaca Al-Quran di Indonesia. Tekstualis, kalau di teks Al-Qurannya kayak gitu, kemudian mentok gitu. Padahal makna Al-Quran ini ada yang namanya asbabun nuzul, ada yang namanya tafsir dan lain-lain yang kemudian relevan dengan kehidupan yang sekarang. Ini yang pertama dikritik Sa'alabi. Yang kedua, Sa'alabi juga mengkritik sebuah fenomena keagamaan di masa itu, mungkin para orang-orang penganut tarekat Sufi. Dia kritik oleh Sa'alabi karena di masa itu mereka cenderung fokus terhadap ibadah individu, bahkan seolah-olah apatis, anapolitis ya terhadap kehidupan
negara yang di masa itu kita masih berjuang untuk merdeka, tapi mereka hidup sendiri-sendiri gitu. Hidup tidak berkontribusi bagi kehidupan umat maslahat bersama gitu. Ini yang dikritik oleh Sa'labi. Dan terkadang kita itu kalau bicara beragama selalu fokus individu, zikir, kemudian baca Quran sendiri. Padahal yang namanya syariat bagi Sa'labi ya, itu juga sama, memberantas kemiskinan, memperjuangkan kemerdekaan, kemudian membangun sebuah ekonomi umat dan lain-lain. Ini yang kemudian menjadi semangat Sa'labi ketika membaca Al-Quran. Maka dia beri judul Spirit Pembebasan dalam Al-Quran. Juga tadi bagi Sa'labi, makna mukmin itu di Al-Quran bagi Sa'labi, Islam, Muslim, Nasrani dan Yahudi. Kita kan kalau bicara mukmin Islam gitu. Bagi Sa'labi mukmin itu Islam, Nasrani dan juga Yahudi, itu termasuk mukmin. Ini yang kemudian dibicarakan oleh Sa'labi di kitabnya Ruhut Tahrul Al-Quran, fil Quran. Salah satunya juga tentang hijab, tentang Islam dinul basyariah, Islam agama kemanusiaan. Ini yang kemudian menjadi semangat Sa'labi yang mendorong dia untuk menjadi pejuang kemerdekaan, bahwa Islam adalah agama yang mendorong perdamaian dan anti penindasan kolonialisme dan lain-lain. Iya. Kang Nata di Tunisia udah 5 tahun ya, Kang? Sekarang tahun kelima. Nah, setelah Kang Nata bersosialisasi dengan warga Tunisia dan melihat Tunisia secara langsung, apa manifestasi ajaran-ajaran Sa'labi yang ada di masyarakat Tunisia? Baik, yang mungkin bisa di-highlight ya, orang Tunisia ini beragama secara rileks, enggak kaku. Iya. Jadi bagi mereka logika individu itu jangan dipaksakan menjadi logika kolektif. Kayak misalnya kita di sebuah pengajian harus pakai baju hitam, kalau ada yang baju putih kemudian kita hakimi. Ini kan menjadi sebuah menjadi sebuah kehancuran ya, pertikaian dan lain-lain. Nah ini misalnya di Tunisia. Di Indonesia misalnya ada logika kolektifnya, semua perempuan harus pakai jilbab. Yang nggak pakai jilbab kemudian dihakimi, divonis kafir lah, neraka lah dan lain-lain. Di Tunisia itu nggak ada. Bagi mereka logika individu itu tidak bisa dipaksakan ke logika kolektif. Contohnya di kampus kita di Zaituna itu tidak ada aturan tentang pakaian. Iya betul. Kayak tentang jilbab tadi, itu logika individu, pilihan setiap orang bagaimana dia berpakaian. Nah orang Tunisia itu punya prinsip kayak gitu. Ya silakan selama tidak mengganggu kepentingan umat, kemaslahatan atau mengganggu sebuah suasana publik, maka ya tidak masalah. Silakan aja. Misalnya dia kemudian melakukan apa yang dia mau. Gitu. Ini yang kemudian menjadi manifestasi keberagaman mereka, itu rileks gitu, tidak mudah menghakimi. Yang keduanya mereka itu mudah menerima atau merayakan keberagaman, mudah menerima hal-hal yang baru. Karena mungkin ini juga berangkat dari sejarah mereka, dari mulai Kartaj, Romawi, Islam. Jadi sejarah panjang peradaban sehingga mereka terbuka terhadap hal-hal baru. Bahkan kalau kita lihat bergaul dengan orang Tunis kan mereka ramah. Iya, betul. Mereka tidak rasis, mereka terbuka dengan kita gitu. Terakhir Kang Nata. Dari ajaran-ajaran Abdul Aziz As-Sa'labi ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil gitu untuk mungkin contoh atau motivasi bagi teman-teman yang muda ini, para pemuda-pemuda Indonesia ini. Kira-kira apa Kang Nata? Spirit perjuangan dari Sa'labi yang bisa diambil. Siap. Pertama saya mengutip apa yang disampaikan Ibnu Ashur ya di Ushulun Nizam, muradullah fil adyan kulliha mungduna ila khatmi risalah wahid hibtun nizamil alam wa salah ahwal ahli. Jadi kata Ibnu Ashur, tujuan agama ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk membangun sebuah tatanan kehidupan umat manusia yang damai, yang baik, yang maslahat gitu bagi umat manusia. Maka kalau kita melihat perjalanan Sa'labi dan tokoh-tokoh Tunisia lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seharusnya siogianya pemahaman keagamaan seseorang bisa melahirkan kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan, kepedulian terhadap manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Maka dalam konteks penjajahan, pemahaman keagamaan Sa'labi mendorong dia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan melawan segala bentuk penjajahan. Ini yang harus dipahami oleh kita sebagai generasi muda, bahwa jangan sampai pemahaman keagamaan kita dimaknai sebagai sebuah makna keagamaan yang formal,
Jadi makna agama itu mungkin hanya terbatas di ruang-ruang masjid, ruang-ruang sekolah, pesantren. Padahal beragama bisa diimplementasikan dalam bentuk membangun sekolah. Contohnya Muhammadiyah. Beragama bisa dibangun, bisa melahirkan sebuah kepedulian terhadap kesehatan. Misalnya NU bangun rumah sakit NU, ataupun melakukan membangun sebuah lembaga sosial masyarakat seperti jaringan Gus Durian dan lain-lain. Inilah yang harus kita hidupkan. Jadi beragama secara rileks, beragama secara fungsional. Bagaimana agama ini berperan dan kemudian menjadi solusi atas berbagai permasalahan atau isu-isu zaman di era kekinian saat ini. Siap, baik. Terima kasih banyak Kang Nata atas obrolan kita yang bermanfaat ini. Semoga Kang Nata sehat selalu dan lancar segala urusannya. Amin. Hatur nuhun Kang Hasib. Kira-kira begitu teman-teman Kopia, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang telah diajarkan oleh Hamzul As-Alabi. Spiritnya kita ambil, semangatnya kita ambil, dan juga nasihat-nasihatnya kita jalankan. Terima kasih banyak teman-teman Kopia sudah menonton acara ini. Sampai jumpa di lain waktu.